Ayo, tapi tidak untuk Bismillahirrahmanirrahim. disebarluaskan ini untuk kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. alhamdulillah. Pada malam hari ini untuk pertemuan ya perdana dan pertama di akhir tahun dan semoga menjadi keberkahan Raja Wali ya di seluruh Indonesia ya dari pembina kita Profesor Eko Indrajit dan harapannya malam hari ini menjadi awal untuk memulai lagi di tahun 2024 nanti dengan berbagai tentunya eh, event-event ya dalam rangka untuk kemasyarakatan ya bagaimana kita memberikan sebuah mungkin sharing knowledge ya ke berbagai tentunya eh, insan-insan yang ada di seluruh Indonesia. Baiklah, pada malam hari ini, sebelum mulai, telah hadir juga yang terhormat Bapak atau Om, wah, ini ya, Om Eko Satrio, yang sudah melalang buana di bidang big data. Malam hari ini akan sharing terkait dengan pemanfaatan big data dan sudah implementasi bahkan ya. Nanti kita akan mencicipi ya, eh, apa legacy ya, legacy beliau yang sudah dipakai di beberapa perusahaan besar di Indonesia. Nah, dan nanti kita akan harapannya ikut icip-icip ya, bahkan mungkin jadi agen-agen ya, agen-agen big data di masing-masing provinsi di dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi ini telah hadir dari Sabang Merauke ya, dari Papua, dari eh, Sumatera, dari Sulawesi, Kalimantan, Jawa, sudah mewakili semua insya Allah. Dan ini harapannya menjadi hal yang baik ke depan. Silakan nanti sebelum mulai, ini Pak Ketua Raja Wali Indonesia, Bapak Dr. Rangga Firdaus, ya, yang mulia. Kami persilakan untuk memberikan sepatah dua patah kata. Masya Allah, takabirullah, tabarakallah. Mas Nurul ini luar biasa dan yang luar biasa banget adalah teman-teman semua. Tapi saya sebelumnya akan menyampaikan salam dulu kepada teman-teman yang sudah hadir di sini menyapa kepada Mas Laroma, ini langsung dari Ternate Tidore. Sudah itu Mas Heru, ini dari Maroke, Papua. Sudah Ya, itu, nah ada Mas Muhammad Iqbal. Nah, ini Mas Eko, Mas Iqbal Oke. ini dari mewakili DKI Jakarta. Beliau Masya juga Allah. sudah pernah kedatang ke pusat pus, pus, pusat pertahanan cybernya Kemhan. Pelan-pelan. Tapi yang ini direkam sama aja nih. Waduh. Nah, Mas Ferdi itu dari NTT. Nah, sudah itu Mbak Faiza dari Sumatera Barat, sudah itu Mas Tohir dari Sulawesi, dan yang lain akan menyusul. Sebentar lagi ada Mas Toto dari Sulawesi Selatan dan sebagainya. Tapi yang jelas teman-teman semua, insya Allah malam ini kita penuh keberkahan, kita akan mempelajari atau menggali lagi peluang-peluang apa saja. Termasuk nanti teman-teman akan mengetahui, oh begitu kok data yang diambil dengan gampang dan cepatnya. Oh begitu data yang sudah ambil itu kita bisa manfaatkan untuk macam-macam lah. Kalau di kampus kita bisa ke IKU 1, IKU 2, IKU 3 itu bisa kita babat habis tuh. Sudah itu untuk UMKM, kalau kita mau jualan kita bisa nge-broadcast atau mencari tahu data. Tapi untuk caleg pelan-pelan itu bisa banget. Nah, tapi 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 pelan-pelan aja. Karena data itu data yang di sekitar kita. Misalnya Mas Tohir, kita nanti buktikan aja. Nanti Mas Eko bisa langsung membuktikan data-data itu yang mana. Kita berikan contoh aja. Misalnya sebutkan Mas Heru dari Merauke. Dari Merauke yang mananya? Bila perlu kabupaten mana? Apa namanya? Kecamatan mana gitu ya? Iya. Sudah itu Mas Tohir. Jadi bisa langsung data, terus kombinasi aja itu yang tukang apa, jualan apa, dosen apa, atau pegawai apa, TNI mana, segala macam. Yang kita ambil datanya yang nanti kita bisa manfaatkan itu. Atau alumni mana yang dari Gunadarma yang pernah berhasil, atau alumni mana, pokoknya apa-apa dah. Singkat cerita, ini adalah untuk implementasi kita di dalam melakukan informasi, ya, artinya mendapatkan informasi dan informasi itu kita
berikan lagi suatu informasi yang lebih berarti, data-data yang berarti, pengetahuan yang berarti, dan insya Allah nanti akan mendapatkan kebijakan atau suatu nilai lebih bagi kita untuk lebih bijaksana memanfaatkan data-data. Sehingga prinsip dasar bahwa kita mengambil peluang dari keteledoran itu sebenarnya salah. Kita mengambil dari keilmuan kita. Bukan begitu, Mas Iqbal? Bukan berarti kita mengambil dari apa ya, kecanggihan kita enggak, tapi kita dari keilmuan kita untuk membagi lagi kebaikan. Jadi intinya mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan dari pertemuan ini. Nah, satu lagi ini, Mas Eko, ini dari Ya, Sulawesi Selatan, Mas Toto. Nah, ini Mas Toto ini nggak main-main, dia juga bidangnya luar biasa ini nanti. Bisa untuk bidang macam-macam lah pokoknya. Bisa nanti kita berdiskusi, karena memang wajah Mas Toto dengan Mas Eko hampir sama, jadi saya gimana ya, masih ini memungkinkan untuk itu. Nah, nah, baik, mungkin itu saja gambarannya, tapi setidak-tidaknya malam ini kita akan memastikan bahwa materi yang akan dibahas ini berguna bagi kita pribadi, bagi institusi kita, maupun bagi ya lingkungan kita, termasuk apa sajalah yang nanti teman-teman bisa manfaatkan. Saya kembalikan kepada Mas Nurul, dan mudah-mudahan acara ini berlangsung dengan baik. Dan listrik kami di sini hidup. Mudah-mudahan. Saya masih menggunakan yang lain ini di background security jalan ini. Om Sony. Silakan Mas Nurul. Ya. Oh, ada Mas Sony. Ada Mas Sony. Mas Sony dari Sumatera Selatan, Palembang, Assalamualaikum. sebagai ketua Assalamualaikum. IAI dan sekaligus Waalaikumsalam. Abdi Sumselnya. Wah, malam telah berlalu, tapi semakin banyak yang hadir. Iya, siapa lagi nih yang hadir? Kita sapa lagi. Oh, Mas Sony, ada sudah. Oh, oh, ini dari atas bumi mana nih? Connecting audio. Ya, itu dulu Mas Nurul. Silahkan, Mas Nurul. Oke, terima kasih Pak Ketua yang Oke, ada Mbak ganteng. Ita. Oh, Mbak Ita. Satu lagi Mbak Ita ini istrinya Mas Tommy dari Tommy Wicida dari Kalimantan Maaf, Timur. maaf belum Iya, belum belum rename nama. Maaf, saya rename dulu. untung saya hafal ini. Bahaya ini. Ini yang menguasai KM ini Om Iko. Ini yang di Masya Kalimantan Allah. titik nol yang benar-benar titik nol tuh. Itu ada titik nol juga Masya Mas Heru itu. Allah. Mas Eko dari Mas Sony, ada Mas Tommy. Mas Tommy itu rektor dari Wisida, jadi sekaligus owner dan rektor. Jadi mudah-mudahan nanti bisa berpeluang untuk ngambil kebijakan. Tapi backgroundnya Mas Tommy ini bela negaranya luar biasa, Mas Eko. Jadi hampir Mantap, sama lah, mantap. 11-12. Silakan Mas Nurul. Ya, Oke, terima kasih Pak Ketua yang ganteng dan baik hati. iya. Nomor Yang sepatu selalu kiri berapa? memberi pengayuman kepada anak buah Raja Wali di Indonesia. Oke, selamat malam sekali lagi Bapak Ibu semua, yang telah hadir di forum Raja Wali ya. Ya. Anggaplah ini pertemuan untuk mengakhiri tahun 2023 yang penuh makna insya Allah. Ya, di 2024 nanti kita action apa yang telah disampaikan oleh Om Eko Satrio. Ya, baiklah. Jadi untuk menyingkat waktu, ini akan disampaikan oleh beliau. Nanti ada semacam, ini kan FGD ya, fokus group discuss gitu ya. Jadi nanti ada semacam diskusi, monggo apa yang telah disampaikan Om Eko yang mungkin beliau mungkin kita tahunya jadinya ya, beliau udah melalang buana bertahun-tahun mungkin menggarap apa yang telah di legacy beliau. Dan itu sekali lagi terima kasih dan saya persilakan untuk memberikan semacam sharing. Monggo, Om Eko. Tapi sebelum ngomong ke Mas Eko, jangan lupa kita doakan dulu Oh orang ya, tua dari pembina kita, Mas Prof Eko. silakan Om Rangga. Bapaknya eh, berdoa agar mudah-mudahan apa ya, pokoknya rip lah ya. Karena saya bingung juga doakannya ini. Ya, Ya, mudah-mudahan amal baiknya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa, ya. dimulai. Cukup, terima kasih. Nah, silakan Om Eko, bisa langsung ke demo. Monggo. Langsung uji coba. Tak Silakan Mas kasih Eko, tak ya. kasih sharing ya. Ya, langsung. Langsung jadi, ya oke. Silakan Mas Siap, Eko. siap. Eh, Nanti saya izin sharing yang
Oke, Bung Sakit. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, matur sembah nuwun. Perkenalkan, nama saya Eko Satrio. Kebetulan saat ini eh, saya jadi adik lah binaannya Prof. Eko Indrajit. Jadi saya tinggal di sebelahnya Prof. Indrajit. Kemudian pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Ketua, Pak Ketua, Pak Rangga, Pak Dokter Rangga, Pak Dokter Nurul yang sudah pernah bertemu, Ya, Pak Rangga, Pak Dokter Nurul, izin menyapa Pak Laroma, leres, Iya, salam ya. kenal Pak Laroma. Ya, salam kenal Pak. Dari mana tadi? Saya dari Ternate Pak, Maluku Utara. Ternate. Masya Allah, salam kenal. Iya Pun Pak, jam salam 10 kenal. di sana, jam 10 Iya, sudah jam 10 lewat 25 menit. Salam kenal Pak Heru dari Papua, Pak Heru, Ya, salam kenal Pak. Dari Pak Merauke, Heru. Merauke, Papua, paling ujung. Paling ujung, Masya Allah. Salam kenal Pak Hartoto, Pak Toto. Ya. Kemudian Pak Tommy, salam kenal Pak Tommy. Pak Muhammad Iqbal, salam kenal. Kemudian Pak Ferdi, kemudian Ibu Faisa tadinya dari Sumatera. Kemudian Pak Tohir Yasin, salam kenal. Dan yang terakhir salam kenal Pak Sony, Jadi Ya. alhamdulillah, Oke, Pak Eko, salam kenal. Lanjut, nggih. Pak. Saya nyimak dulu Ya, sambil kerja, nggih, cari blok nasi juga nih. Lanjut, Pak. nggih. Semuanya kerja semua ini gini. Iya. Mas Toto tuh Lagi, lagi di depan layar ya. lagi Nggih. narik kabel ketua. Baik, terima kasih. Terima kasih hari ini saya diberi kesempatan untuk sharing tentang big data, Jadi selama ini memang saya fokus di big data. Sifatnya big data itu adalah big data publik, Bapak Ibu. Big data publik yang Masya Allah kalau kita bisa mengolah big data itu banyak sekali yang bisa kita optimasi ya, baik value-nya secara finansial maupun secara kajian. Ya, tadi sedikit disampaikan oleh Pak Ketua kita, Pak Rangga. Nanti juga akan saya sedikit demokan begitu ya, bagaimana salah satu bentuknya aplikasinya atau teknologinya yang bisa melakukan proses data mining. Jadi selama ini kita mungkin Bapak Ibu yang terbiasa di dunia IT mungkin sudah di dunia IT, big data selama ini kan kita mungkin lebih banyak ke data transaksi begitu mengumpulkan data transaksi. Ternyata di luar sana contoh yaitu misalkan platform Google Map, ya. Google Map. Google Map itu kalau kita perhatikan di situ ada ratusan juta data, Bapak Ibu. Ya, ratusan juta data. Nah, itu kalau kita optimasi itu luar biasa. Contoh sederhana misalkan, saya tanya sedikit aja misalkan ke Pak Heru misalkan. Pak Heru tahu berapa jumlah kalau di Papua itu apa ya? Warung kopi lah misalkan. Berapa jumlah warung kopi di Papua, Pak Heru? Kalau di Itu Papua kan, secara keseluruhan saya kurang hafal ya, tapi kalau di Merauke saja, warung kopi mungkin ya sekitar ada 30 sampai 40-an. ya, itu nanti itu bisa kita ambil semua, Pak Heru. Sumbernya dari mana yang bisa kita ambil? Itu dari Google Map, Pak. Ya, itu bisa kita ambil semua warung kopi, salon, bengkel, dan seterusnya. Itu bisa kita ambil semua sesuai dengan kategorinya. Bahkan kita bisa tahu ratingnya, reviewnya, yang bisa kemudian kita analisis. Nah, saat ini saya itu sudah bekerja sama dengan salah satu kampus di Jawa, di Solo ya, kampus negeri. Jadi kita menganalisis big data dari contoh dari tadi Google Map tadi, Pak. Jadi bayangkan misalkan di Solo Raya, ya, itu kita bisa tahu jumlah sekian puluh ribu misalkan warung bakso, ya.
atau yang sifatnya adalah kolesterol, misalkan warung sate, kemudian warung Padang, gorengan, ya, dan semua yang mengandung kolesterol. Kemudian kita hitung lagi data, misalkan toko herbal, ya, toko herbal, kemudian klinik, gitu ya, klinik apotek. Nah, kira-kira kalau kita nanti buat analisis, jumlah warung Padang, warung sate, kemudian gorengan, itu apakah jumlahnya itu linear atau istilahnya itu eh, banyak tidak itu dengan diwakili oleh klinik-klinik atau apotek tadi. Nah, nanti itu bisa kita bandingkan di tiap kota, Bapak Ibu. Mana yang menjadi model yang sifatnya itu norm yang normal ya. Nah, nanti kita bisa tahu, oh di kota ini tuh kita bisa masih layak atau masih bagus kalau kita buka cabang toko herbal atau kemudian apotek misalkan, buka klinik. Nah, itu semua basisnya adalah big data, Bapak Ibu. Nah, itu contoh hal kecil yang kita ambil dari Google Map. Ya. Bahkan yang sangat menarik sekali, kita juga bisa melakukan kajian tidak hanya di Indonesia, Bapak Ibu. Karena Google Map itu kan sifatnya dunia ya, dunia sifatnya. Jadi kita bisa membandingkan toko pakaian misalkan di negara kita di Indonesia, kemudian kita bandingkan jumlahnya di Malaysia, itu bisa kita ambil semuanya itu. Nah, kemudian dilihat dari sisi legalnya bagaimana? Tadi sempat ditanyakan oleh ketua kita Pak Rangga. Nah, dari pemahaman kami, termasuk saya juga sudah konsultasi dengan Prof. Eko Indrajit, kita konsepnya bahasanya adalah memulung data begitu, memulung data. Jadi selama data itu data publik, maka kita bisa dan legal kita menggunakannya. Yang tidak legal adalah kemudian ketika kita mendistribusikan. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, Bapak Ibu nggih. Jadi kita cukup mendownload, kita mendata mining, kita olah sendiri itu boleh. Kita bisa gunakan. Kalau kemudian kita mau untuk kepentingan luar, maka kita olah dulu menjadi infografis. Itu nggak apa-apa. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita melakukan data mining, kemudian kita menjual data itu. Itu yang tidak boleh. Karena mendistribusikan data yang yang bukan menjadi hak kita. Itu salah satu contoh data publik. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, big data itu yang sangat menarik lagi adalah dari sosial media, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu hashtag gitu ya, hashtag atau Instagram. Saya pernah diundang oleh Ikatan Saudagar Muslim Indonesia pas acara tahunan. Ini ada menarik di sini, Bapak Ibu. Saya ditanya oleh salah satu peserta, Pak Eko, boleh nggak di-share ke saya orang-orang kaya di Indonesia? Gitu kan. Nah, sebelum saya jawab beliau, saya tanya ke beliau, Bapak usahanya apa? Usahanya properti, beliau jawabnya. Kalau Bapak saya kasih data orang-orang kaya di Indonesia, maka Bapak yang harus tahu bahwa orang kaya belum tentu beli properti. Nah, terus bagaimana pendekatannya Pak Eko berbasis big data? Jadi kita ambil dari hashtag Bapak Ibu. Jadi di dalam hashtag Instagram itu, contoh Instagram, itu kita cari hashtag cari rumah murah misalkan. Cari rumah mewah. Cari rumah sederhana. Nah, di situ Bapak Ibu, kita bisa ambil seluruh postingnya Bapak Ibu. Ini menarik sekali. Nah, dari posting-posting orang yang jual rumah, jual properti, itu banyak yang komentar di dalamnya. Nah, komentar-komentar dari semua posting tadi itu, dari hashtag tadi itu Bapak Ibu, itu bisa diambil semua ternyata. Misalkan ada posting, ada rumah harganya 1 miliar. Kemudian ada yang berkomentar, Pak, Bu, uang saya cuma ada 400 juta. Boleh nggak sisanya saya kredit misalkan. Nah, itu salah satu contoh sudah data potensial. Dibandingkan kalau iklan belum tentu gitu ya. Tapi kalau kita gunakan data sosial media dalam tanda kutip engagement dalam bentuk komentar, itu jauh lebih bagus. Nah, apalagi kalau kita kemudian alignment ke dunia kesehatan, sakit ginjal, sakit jantung gitu ya, yang terkait dengan hashtag tersebut. Ada orang menawarkan obat, ada orang komplain tentang penyakitnya. Di situ banyak komentar. Ya. Tanya obat herbal ada nggak yang terkait obat untuk sakit ginjal atau sakit jantung dan seterusnya.
Nah, itu bisa kita jadikan sebagai big data juga, Bapak Ibu. Begitu, nggih. Nah, ini menarik di situ. Kemudian yang menarik lagi, mungkin Bapak Ibu juga tahu LinkedIn ya, Bapak Ibu, nggih. LinkedIn. Kemarin salah satu anggota Aptikom yang kemarin juga ketemu pas di rumah dukanya waktu ayahanda Prof. Eko Indrajat meninggal, saya hadir ketemu Pak Rangga juga dan yang lain. Saya ditanya sama beliau, mungkin boleh sebut nggak namanya Pak Rangga? Boleh dong. Boleh, boleh. Jadi kemarin saya ketemu dengan Pak Solihin, gitu ya, dari Bina Insan University, Insani. Bina Insani University. Sebentar Mas Eko, sebelum kita lanjutkan, terima kasih kepada Mas Andi Ismail. Ini bisa dikatakan petingginya dari Universitas Darwan Ali Kalimantan Tengah Sampit. Nah, dari Waduh. Kalimantan ini, gak Nggih. Ya, main-main. mohon Kita maaf kena terlambat tadi. mandaunya nanti. Nggih, siap. Oke. Langsung fokus tadi, luar biasa ini. Wah, Lanjut, Nggih. lanjut. ya, ya. Salam kenal Pak Andi Ismail, nggih. Salam kenal juga Pak Ya. Eko. Baik, saya lanjutkan, nggih. Nah, kemarin itu ngobrol-ngobrol ditanya oleh beliau, Mas Eko, bisa nggak dibantu bagaimana cara mencari mahasiswa, begitu kan? Langsung to the point. Baik, Pak Solihin, mungkin kalau kita mencari mahasiswa langsung dengan iklan kan kurang menarik, terlalu mainstream ya, umum ya. Jadi caranya begini. Nah, tadi kembali ke LinkedIn. Jadi dari Bina Insani University itu, kampusnya, saya cari di LinkedIn. Nah, kemudian saya cari seluruh alumni dari kampus tersebut, Bapak Ibu. Ya kan? Alumni saya kelompokkan yang jadi direktur di mana saja, siapa yang jadi direktur, siapa yang jadi manajer, siapa yang kerja di kementerian, di BUMN, dan seterusnya. Atau bekerja di Pertamina, atau kerja-kerja di tempat perusahaan yang favorit. Nah, itu bisa kita mining itu, Bapak Ibu. Bisa kita kelompokkan semuanya. Sehingga itu menjadi bahan untuk marketing. Untuk mendapatkan eh, istilahnya itu daya tarik supaya kemudian mendaftar di kampus tersebut. Nah, setelah itu kemudian beliau telepon langsung ketua yayasannya atau ownernya. Jadi besok saya langsung diajak ketemu sama ownernya jam 11 di kampusnya. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu, nanti bisa menjadi role model. Artinya memanfaatkan big data publik itu sangat luar biasa. Bergantung kita bisa melihat dari aspek mana saja. Dan kemudian ada lagi yang menarik Bapak Ibu. Mungkin saya tanya, ini saya random ya. Izin tanya sama Pak Muhammad Iqbal nih, Pak Muhammad Iqbal. Iya. Nah, Pak Muhammad Iqbal. Satu Jakarta nih, ilmu kita itu. Jakarta juga nih Pak. Nanti kita silaturahmi. Ya, Saya di Kemang Pak. oh ya, alhamdulillah. Iya. Nah, dari saya lihat fotonya Pak, atau inilah wajahnya Pak Iqbal. Kan Pak Iqbal berjenggot nggih. Pak Iqbal bisa tahu nggak berapa orang yang berjenggot di Indonesia, Pak? Waduh, Nah, ini kan menarik ini kayak gini. Ini real, Pak, ini, Pak. Pak Heru pakai kacamata, misalkan. Berapa jumlah orang yang menggunakan kacamata di Indonesia? Hmm, Nah, ini menarik, Pak Iqbal. Gitu. hmm. Nah, kemudian ditanya, loh, Mas Eko, itu dapat data dari mana? Kan begitu, gitu. Ya, itu sederhana saja, Pak. Sambil dari satu pintu lah. Bapak Ibu di sini kan pasti saya yakin punya WA semua, gitu. Punya WA, gitu. Pak Iqbal pakai WA kan, gitu. Ya, pakai. Ya, Sedot datanya. itu bisa kita ambil semua datanya Pak Iqbal. Jadi Hmm, saya tinggal scan seluruh foto profil Pak Iqbal. hmm. Nah, cuma pertanyaannya, loh Mas Eko, itu kan ada yang di private beberapa, betul nggak Pak Iqbal? Ya, Kalau di private kan nggak kelihatan fotonya. Tapi jumlah akun WA yang di private itu sedikit Pak Iqbal, nggak banyak. hmm, Nah, itu menarik Pak Iqbal. hmm, Yang berjenggot, yang berkumis, pakai kacamata, berjilbab, ya kan? Pakai kopiah, pakai kaosan. Bahkan di situ kalau kita perhatikan, Pak, kadang ada foto dia dengan yang lain lah, dengan menteri apa. Kita bisa tahu siapa yang pernah foto bareng menteri A dengan presiden kesekian gitu misalkan. hmm, Itu bisa dianalisis soal itu, Pak. Ngeri itu big data. Dan itu semua data publik, Pak. hmm.
Data publik itu, Pak. Bergantung bagaimana caranya kita mengambil data mining, kan itu aja dan pertanyaannya kan di sana ya. Nah, tapi itu menarik itu. Ya. Dengan kita misalkan tadi tahu kacamata seperti Pak Heru pakai kacamata misalkan, ya kan? Itu kalau data itu saya kasihkan ke Melawai, kemudian dia di broadcast semua, ya kan? Silakan cek mata gratis. Ya, dari sekian ribu se-Indonesia, masa yang mampir ngecek nggak sekalian beli gitu kan? Tetapi menariknya adalah begini, Pak. Ini saya tambahkan lagi yang makin menarik. Loh, kok tahu nomor WA-nya, nomor HP-nya dari mana, Mas Eko? Loh, tadi kan saya ngambil dari WA. Ya pasti tahu nomor WA-nya kan? Hmm. Ya artinya tahu nomor HP-nya. Ya kan? Nah, itu yang menarik. Ya. Kalau kemudian ditarik ke dunia industri periklanan, Pak. Ditarik ke dunia industri periklanan. Kalau kita main iklan, Meta Ads atau Google Ads, ya, kita mau nyari mahasiswa atau apalah, misalnya begitu, atau promosi produk apa gitu. Hmm. Bisa nggak dari Meta Ads, Google Ads itu saya tolong iklankan kecap saya ini hanya kepada warung sate? Nggak bisa itu, Pak. Meta Ads nggak bisa, Google Ads nggak bisa. Tapi kalau kita combine, kita maksimalkan Google Map, saya download seluruh warung sate se-Indonesia, itu bisa. Makanya dalam dunia iklan itu ada targetnya itu custom audience, sehingga kita tinggal masukin ke target custom audience itu dengan data nomor sate se-Indonesia. Nah, itu adalah salah satu manfaat dari big Ya, data. Nah, ini karena tadi banyak platform, saya coba demokan malam ini satu saja, Pak ya. Saya coba demokan satu saja, sebuah engine tool yang saya rancang khusus bisa melakukan data mining kapanpun, dimanapun, selama ada data internet, bahkan hanya cukup menggunakan handphone, Bapak Ibu. Ya, hanya dengan menggunakan handphone. Ini izin ya, saya share screen. lanjutkan. Ya, Ini on fire kita ini. Makin menarik nih kayaknya nih. Oh, data insya Allah kita sangat semuanya menarik. ada. Wow. Langsung, tapi nanti waktu uji coba langsung ditunjuk siapa yang mau diambil gitu. Dari Kalimantan, boleh dari Sulawesi, boleh. Tinggal milih-milih gitu. Betul. Nah, Biar nanti ketahuan itu. ini di layar itu ada aplikasi yang sudah diinstal namanya HABS, Bapak. Bapak Ibu nggih. Dulu awalnya pakai U, tapi karena lafalnya orang Indonesia bacanya hub, jadi saya ganti A biar benar gitu kan. Jadi hubs begitu namanya. Oke, ini saya jalankan langsung aplikasinya Bapak Ibu nggih. Nah, di sana terlihat lancar nggih tampilannya nggih. Lancar Jaya, bangkit Ya. UMKM Indonesia. Oh, ini salah satu contohnya ya. Ini sambil loading. Oh, udah mulai, udah tampil. Oke, baik. Don Juan ini. Baik, di sini ada saya hanya demokan proses data mining nanti sampai kemudian bisa prospek juga saya tunjukkan. Nah, di sini ada dua cara melakukan data mining, yaitu berbasis bisnis, yang kedua berbasis titik terdekat. Nah, ini saya demokan yang pertama dari kita mencari data prospek berbasis bisnis, Bapak Ibu. Ya. Ini yang sudah terpilih di sini ada namanya restoran Padang. Nanti kita akan ngambil data restoran Padang, Bapak Ibu. Nah, tapi sebelum saya proses, ini mau saya tunjukkan, ya. Di sini ada menu kategori. Jadi eh, di Google Map itu, Bapak Ibu, di Google Map itu ada banyak sekali kategori. Ya, ada restoran, ada toko, ada salon, ada bengkel, dan seterusnya. Kategori. Nah, ini kalau saya
Jadi kategori toko di Google Map itu ternyata ada 478. Ada toko kue, ada toko elektronik, dan seterusnya. Ya. Kemudian kalau misalkan, ini saya nggak terlalu cepat ya, bisa diikuti nggak Bapak Ibu? Ya? Siap, bisa mengikuti. Bisa, bisa. Oke, siap. Saya lanjutkan. Misalkan saya ketik bengkel, misalkan. Gitu. Bengkel pun ada banyak juga, ada 45 bengkel. Ada bengkel mobil, bengkel elektronik, dan seterusnya. Dan ini semua kategori bukan kita yang menentukan. Artinya sudah dari Google yang menentukan. Begitu. Kemudian saya ketik jasa misalkan. Ya. Ada 121 jasa. Ada jasa instalasi gas, jasa pengiriman. Bisa memilih negara, Bapak Ibu. Saya klik negara. Jadi saya bisa juga nyari data restoran Padang di Malaysia mungkin masih ada. Tapi kalau di Turki nggak tahu masakan Padang ada nggak di sana ya. Tapi kalau yang general misalkan toko topi, toko sepatu pasti hampir di semua negara ada. Toko buku misalkan. Nah ini saya kembali, di sini tadi saya pilih misalkan negaranya Indonesia, kemudian restorannya saya pilih Padang misalkan. Nah ini saya jelaskan dulu ya. Kemudian saya akan memulai data mining. Ini saya klik manajer unduhan. Nah di sini targetnya itu bisa dipilih. Ini saya pilih targetnya. Targetnya itu bisa dalam bentuk grup atau wilayah, Bapak Ibu. Ya, bisa per provinsi, bisa per kota atau kabupaten, sebagian sudah ada bisa per kecamatan, bahkan sebagian lagi sudah sampai ke level desa atau kelurahan. Jadi sangat spesifik sekali. Itu kalau berbasis wilayah. Ya, misalkan saya ketik di sini provinsi. Ya, nanti ada bisa per provinsi, kemudian juga bisa per kota atau per kabupaten. Tapi yang menarik di sini adalah, nah ini menarik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu bisa juga mengambil data restoran Padang tadi atau orang Padang tadi itu di sekitar grup apa itu? Indomaret. Ya. Jadi kita bisa ngambil data rumah makan Padang di sekitar Indomaret di seluruh Indonesia. Nah, luar biasa ini. Hanya tinggal klik-klik doang dari HP. Nah, ini saya mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, ini baru saya rilis di Android. Jadi kalau Bapak Ibu pengguna iOS atau Apple, mohon maaf, atau iPhone, mohon maaf, ya. Nah, ini masih dari sisi Android, karena memang awal tujuan saya ini adalah untuk UMKM, begitu. Jadi masih ke level Android. Kemudian, ini saya langsung praktekkan, ya. Jadi saya mencoba mengambil data warung Padang di sekitar Indomaret di seluruh Indonesia. Tapi ada Ya. apa saja selain Indomaret? Mas SPB Eko, pun, langsung ya. uji coba di Surabaya karena di sini ada langsung rektornya Om Surabaya. Sunyoto. Wah, Surabaya Oh, ini. boleh. Di Iya. Surabaya. Oke. Habis dari Surabaya mungkin daerah-daerah mana yang terpencil gitu Oke. ya. Baik, kalau gitu sambil di Surabaya. Nggih. Oke. Oke. Saya download ini. Jadi ini kita mendownload data-data titik acuan untuk eh, pengambilan data warung di Surabaya. Nah, ini sedang mendownload koordinat-koordinat yang nanti akan dijadikan sebagai acuan mendownload data di kota Surabaya, Bapak Ibu. Mas Nah, Eko, ini kan nggih. tampil depan kita. Bisa nggak diculik-culik gimana cara nggak dapetin data itu tuh? Jadi kita di sini tahu ya Allah ternyata data kita itu nggak aman sejagat raya ini karena apa? Keteledoran saya untuk langsung mengeksplor dan sebagainya. Ada nilai Nggih. baik tapi ternyata bisa dimanfaatkan oleh Mas Eko dan kawan-kawan seperti ini. Sehingga kalau kami Baik. ditanya, ini sebenarnya legal apa tidak data-data itu? Nah, bukan begitu Mas Iqbal? Baik. Eh, terkait keamanan data, Iya, pertama tadi sudah saya jelaskan bahwa data publik itu sifatnya legal, bisa oke. dipakai.
tapi tidak boleh didistribusikan, nggih, karena kita bukan pemilik. Jadi kita untuk mengkonsumsi, untuk kebutuhan analisis atau kajian monggo, atau untuk menganalisa juga monggo. Kemudian untuk keamanan ya, keamanan. Kadang ini keteledoran kita, Bapak Ibu. Jadi ini mohon maaf saya buka saja. Jadi kadang kita ini tidak konsisten. Di WA kita di private, kita nggak nampilkan wajah kita. Tapi di LinkedIn Bapak Ibu itu menunjukkan foto terbaiknya, pernah sekolah di mana, pernah kuliah di mana, kerja di mana, itu bisa kita akses. Bahkan cukup dengan nomor handphone. Ya, sempat kemarin, ini sedikit saya kasih bocoran dikit, LinkedIn itu tidak aman sebetulnya. Meskipun tidak semua orang tahu caranya. Saya kemarin sempat menghubungi langsung CEO-nya LinkedIn sama CEO-nya Microsoft, bahwa data LinkedIn itu bisa diambil secara, bahkan data privasinya, termasuk yaitu nomor handphone. Meskipun nomornya tidak di-share. Ya, begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau bisa, nomor-nomor pribadi itu, kalau saya biasanya kalau untuk akun-akun luar begitu, untuk akun-akun sosial media saya pakai nomor yang kedua ya, bukan nomor utama. Jadi kalau kita nggak hati-hati, seperti kita misalkan, Pak Rangga, saya bisa akses datanya Pak Rangga dari LinkedIn-nya, dari sosial medianya, saya download semua lini masanya. Jadi saya tahu teman-temannya Pak Rangga. Jadi menipu dengan big data juga sangat. Tapi alhamdulillah saya belum melihat ada itu ya. Tapi kalau dari antisipasi saya yang tahu dunia big data, kita menipu orang itu sangat mudah sekali karena kita tahu historinya. Jadi kita ngaku temannya Pak Rangga gitu kan. Yang mungkin pada saat saya lihat historinya Pak Rangga lagi mencari temannya namanya X gitu kan. Nah, itu saya baca di situ. Saya ngaku namanya X begitu. Kemudian saya tanya circle-nya Pak Rangga. Jadi intinya mohon maaf ya, di dunia digital itu bisa dikatakan semua sudah terbuka. Karena dengan mudahnya kita OTP sudah menggunakan nomor pribadi. Makanya hati-hati dalam menggunakan sosial media Bapak Ibu. Ya. Kalau saya, sosial media sudah meninggalkan cukup lama saya. Karena sudah tahu dunia big data, saya cuma satu yang saya pakai yaitu LinkedIn. Sama WA saja. Tapi kalau Facebook dan lain-lain sudah tidak saya pakai lagi. Begitu Pak Rangga, ya. Jadi, ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tolong selalu dilihat. Mungkin sekarang yang belum aktifkan two factor verification itu tolong diaktifkan. Itu juga antisipasi biar akun kita tidak dibajak orang. Itu. Dan yang terakhir, kalau terkait data privasi, jangan mudah ngeklik-ngeklik kalau ada iklan, guys. Nanti ada spam atau aplikasi spy gitu ya, yang menyusup, yang itu bisa mengendalikan aplikasi kita. Ya, bahkan saya bisa menduplikasi WA tertentu gitu Bapak Ibu. Bahkan dalam satu handphone pun saya bisa tanam ratusan WA saya bisa. Atau mungkin satu nomor saya gandakan dalam banyak device, itu bisa juga. Artinya kita harus tetap waspada ya, dalam menyimpan atau meng-share nomor kita. Meskipun bagi orang-orang tertentu gitu kan, itu kita bisa scanning semua Bapak Ibu. Yang tadi saya sampaikan terkait tadi ada yang berkumis, berjenggot, artinya sebenarnya data WA di Indonesia pun saya tahu. Berapa jumlahnya pun saya tahu. Begitu. Begitu ya Pak Rangga, ini sudah saya lanjut lagi ya. Siap, ya. Oke, siap. Surabaya sudah Ini siap. langsung kita coba data warung Padang di kota Surabaya. Saya klik tombol enter. Nah, di sini engine atau aplikasi ini akan mendownload data warung Padang atau restoran Padang atau rumah makan Padang, sama namanya, kategorinya begitu, itu di kota Surabaya. Nah, ini lagi proses persiapan. Nah, di situ ada muncul terproses 5, ya, Bapak Ibu. Nah, 5 di sini artinya ada 5 mesin yang bekerja secara bersamaan, Bapak Ibu. Ya, hitungan detik sudah dapat puluhan data warung Padang di Surabaya. Ini jika kita dibandingkan dengan kita buka laptop atau PC, ya, kemudian kita cari rumah makan Padang, kita copy paste, ya, itu tangan kita keriting, kita masukin ke Excel. Atau mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu, mungkin ada aplikasi crawling atau apa ya, scraping atau apa, yang bisa ngambil juga dari Google Map.
Tapi nanti Bapak Ibu bisa membedakan lebih lebih terstruktur yang mana begitu. Kalau di sini ini bisa terstruktur sekali ya. Bahkan tadi kalau ingin lebih cepat lagi prosesnya, di sini Bapak Ibu bisa mengatur ya. Tadi hanya 5 engine. Kalau internet Bapak Ibu di rumah atau di HP tersebut kencang, itu bisa pakai 10 engine, 15 engine. Artinya dalam waktu bersamaan itu langsung mendownload 15 mesin atau 15 kanal ya. Atau multi-thread lah istilahnya dalam bahasa coding begitu. Jadi akan lebih cepat. Cuma nanti konsekuensinya lebih boros ya dalam penggunaan datanya begitu. Baik, ini dalam proses data mining begitu nggih. Dalam proses data mining. Ini masih proses mining, saya coba back. Saya pengen tahu datanya sudah terkumpul berapa begitu. Nah, di sini saya segarkan atau saya refresh ya. Di sini terlihat ada Ampera Palapa Masakan Padang Jalan Dharma Wangsa nomor 4 Surabaya. Terlihat di situ ada nomor teleponnya. Sengaja saya kasih bintang-bintang, ini hanya kode etik nih Bapak Ibu. Nggih. Tapi sebetulnya kita sudah tahu namanya, sudah tahu nomornya juga. Dan data-data yang sudah dilihat di sini itu sudah disimpan di lokal HP ini. Begitu. Di bawah ada alamatnya Kota Surabaya, lengkap sampai kode posnya. Nah, di sebelah kanan itu ada tombol WA. Jadi ini bisa langsung di prospek Bapak Ibu, dicek apakah ada WA-nya tidak. Ternyata nomor tadi tidak ada WA-nya begitu. Nah, kemudian saya kembali ke aplikasi Hub, saya coba cek di bawahnya, saya klik tombol tersebut, ya ternyata ada WA-nya. Tinggal kita sapa nih, selamat malam, selamat pagi atau selamat sore gitu. Jadi ini bisa kita langsung sapa. Bahkan tadi menyapanya itu tidak perlu harus kita simpan nomor tersebut di dalam HP kita, mohon maaf ya, di dalam kontak kita. Ya, ini menarik. Begitu. Ini kalau misalkan saya pengen menyapa terus gitu, bisa. Dan nanti akan sangat terorganisir. Ini saya praktekkan. Misalkan, nah di sini data detailnya, saya klik tombol kirim pesan. Nah, ada seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini langsung saya coba tes untuk broadcast ya. Nah, di sebelah kiri pojok atas ya, itu ada cek WhatsApp. Nomor ini, warung nasi Idola Masakan Padang, ada WA-nya tidak? Saya klik tombol tersebut. Sama kayak tadi, tidak ada nomor WA-nya. Kalau tidak ada nomor WA-nya, ini Bapak Ibu bisa lihat, di sebelah kanannya ada tombol tidak valid. Jadi kalau kita cek tidak ada WA-nya, tandai tidak valid. Begitu. Terus kemudian sistem secara otomatis dia akan ngecek data selanjutnya Bapak Ibu. Data selanjutnya ada WA-nya. Langsung saya sapa misalkan. Ini saya sapa. Nah, langsung saya sapa. Ini langsung tes real gitu, saya tes real langsung. Kemudian saya kembali ke aplikasi. Kalau tadi itu ada WA-nya, saya tandai sudah dikirim. Nah, ini ada tombol sudah dikirim, saya klik. Tanda sudah dikirim, biar nanti tidak dikirim ulang. Begitu. Nah, ini saya kirim lagi, selamat malam, begitu. Ya. Nah, kenapa di sini kok harus selamat malam, atau assalamualaikum, atau sugeng dalu, atau halo, gitu kan. Kalau pada umumnya, karena kita mungkin terlalu bersemangat, terlalu berambisi, itu dapat nomor langsung dikirimi hard selling ya, produk kita dan seterusnya. Itu membuat orang jadi nggak nyaman, biasanya kemudian langsung diblokir atau langsung dianggap spam. Nah, dengan cara seperti ini itu membangun engagement. Itulah kenapa dengan tool ini kita punya dapat data banyak, kemudian kita prospek dengan salam, ada engagement, itu yang membuat jadi organik. Jadi kita nggak buru-buru harus nunjukin apa yang mau kita tawarkan, produk atau jasa tersebut. Salam dulu aja, begitu. Bahkan dari pengalaman kami yang kita bina teman-teman UMKM, satu hari itu bisa ngirim maksimal itu pernah sampai di angka 3.500 nomor berbeda terus tiap hari Bapak Ibu. Nah, ini sangat menarik sekali kalau kita nanti bicara UMKM. Nah, ini saya kembali ke aplikasi, kembali ke data awal tadi. Kita coba tengok, sudah berapa data? Nah, ini sudah dapat 298 data, hampir 300 nih Bapak Ibu. Nah, ini sangat menarik. Dan biasanya saya menyarankan ketika menggunakan
aplikasi ini untuk melakukan data mining itu kita lakukan pada saat kita mau istirahat tidur atau kita lagi sedang sibuk rapat, taruh handphonenya di jalan melakukan data mining begitu. Atau pas kita lagi sambil pikir, sambil istighfar, taruh, kemudian kita lakukan data mining. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan Bapak Ibu? Atau saya lanjutkan, saya tuntaskan? Lanjut, Pak. Kita Lanjut ditegaskan dulu dulu. ya. Ya. Baik. Ya, lanjut dulu. Baik. Itu tadi berdasarkan kategori bisnis, ya, berbasis bisnis. Nah, sekarang ini saya akan mencoba real berdasarkan titik terdekat, begitu nggih? Titik terdekat. Nah, oh ya, sebelum saya melanjutkan ke titik terdekat, yang berbasis bisnis itu tadi hanya warung makan Padang. Jadi itu tidak bisa multi. Nah, sekarang kita coba, ini kita tutup dulu aplikasinya. Nah, di sini kita akan mencoba langsung dari Google Map. Mungkin bisa jadi percontohan, bisa dibantu, ada rekomendasi di daerah mana, titik mana mau kita target. Pak Rangga, Pak Heru mungkin, atau Pak Iqbal. Untuk daerah Ternate bisa? Ternate. Boleh. Oke, langsung. Ternate mungkin ada titik mana begitu? Kacamatanya atau apa gitu. Kan terlalu Eh, luas loh, Ternate. Kota Ternate, Kota Ternate. Kota Ternate. Ternate gitu. Misalkan ini saya contohkan, misalkan acuannya adalah Bella Hotel Ternate nggih, Pak Heru nggih. Ya. Nah, kita akan tangkap titik koordinat dari Bella Hotel Ternate. Ini kita cari tombol share atau bagikan. Kita klik tombol share. Nah, kita tunggu sampai muncul hubs ya. Ada hub di situ. Nah, koordinat Bella Hotel Ternate tadi kita akan tangkap melalui aplikasi hubs. Ya, nanti akan dijadikan sebagai titik acuan. Nah, ini sudah muncul. Bella Hotel Ternate koordinatnya adalah 0.78 sekian-sekian, 127.3 sekian-sekian. Desa Jati, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara, nggih Pak Heru nggih, leres nggih, betul nggih? Ya. Baik, kemudian saya klik tombol simpan. Nah, nanti kita akan gunakan titik tersebut untuk mencari data-data bisnis yang ada di Google Map dengan menggunakan hubs. Oke. Di sini kita pilih data prospek berbasis bisnis terdekat. Nah, itu sudah muncul di atas Bella Hotel Ternate, begitu ya. Saya klik, kemudian manajer undangan saya klik. Nah, di sini berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, di sini kita milih kategori, tapi titiknya sama, begitu ya. Jadi di sini kita akan milih, jadi kita bisa multi kategori, misalkan dari titik Bella Hotel Ternate tadi saya pengen ngambil warung Padang, warung sate, warung bakso, toko pakaian, begitu ya. Itu bisa kita ambil langsung bersamaan, begitu. Ini berbeda dengan yang tadi konsepnya pendekatan berbasis bisnis. Ini kita tunggu sebentar sampai loading kategorinya selesai. Kurang lebih tadi 3.596 kita tadi. Nanti acara sampai selesai ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memilih kategori apa yang mau diambil di sekitar hotel tadi, begitu nggih?
Misalkan saya mau nyari toko pakaian. Toko pakaian. Nah, saya centang misalkan. Kemudian saya pengen mencari toko sepatu, mungkin yang umum ya, toko sepatu. Ya, dan seterusnya. Bahkan di sini, Bapak Ibu juga di bagian kiri atas itu ada pengaturan awal. Bapak bisa langsung nanti memilih semua jenis toko, fashion, layanan, itu akan ada template-nya ya nanti ya, langsung milih beberapa. Nanti Bapak Ibu bisa milih sendiri. Kemudian ini kita lanjutkan saja, tadi sudah kita pilih toko pakaian, sepatu, dan beberapa yang sudah saya pilih sebelumnya. Kemudian kembali ke halaman ini, manajer unduhan, langsung tekan tombol mulai. Nah, ini nanti akan mengambil data di sekitar Bella Hotel Ternate tadi. Nah, ini sekali lagi juga sama, kalau melakukan aktivitas ini, kalau bisa dilakukan sambil mau istirahat begitu ya, atau melakukan kegiatan yang lain. Nah, ini sudah mulai muncul, ditemukan toko sepeda dalam radius 2 kilo, 2,4 kilo, dan seterusnya. Mungkin nanti intinya juga hampir sama, nggih, Bapak Ibu, nggih. Intinya hampir sama. Seperti tadi, setelah ketemu datanya bisa kemudian diolah atau di data data analisis begitu, nggih. Atau kalau kita mau bisnis ya, kemudian di prospek. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai previous-nya. Ini sambil Mantap ini. jalan, Ini kita sambil diskusi, nggih. Ini kita biarkan aja, nggih. Iya, Monggo, Mas saya Eko. buka ruang untuk Jadi diskusi. terima kasih sekali lagi Mas Eko sudah memberikan gambaran. Sebenarnya teman-teman, ini sebenarnya karena ini Mas Nurul, saya nggak bisa mematikan rekaman nih. Karena Mas Nurul merekam, saya cuma bilang jangan direkam. Ini bahaya, saya bilang gitu. Karena kalau mudah-mudahan kita di sini aman damai, bisa dipercayalah ya. Nanti bisa nge-trace root siapa yang akan men-share. Enggak, sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Eko ini masih dalam tahapan yang apa ya, umum teman-teman. Ini sebenarnya data kita itu ternyata bisa diambil dari mana saja. Ternyata dari media sosial dan sebagainya. Tapi yang jelas kita harus pastikan bahwa karena di sini sudah listriknya mati betul-betul ini 100% mati nih. Jadi saya itu nggak ada gambar lagi wajahnya. Ini hanya tampilan depan ini aja yang kelihatan. Jadi data yang ada di sini adalah data yang memang betul-betul publik. Walaupun sebenarnya publik itu yang ada yang privat dan sebagainya masih bisa tembus juga itu. Nah, jadi begitu data itu diambil, sebenarnya ini kan masih restoran yang kita bahas. Sebenarnya bukan hanya restoran, mahasiswa kita sudah itu siapa yang menjadi orang-orang yang pinter-pinter, yang kaya-kaya dan sebagainya itu bisa kita saring semua. Dan yang ujung-ujungnya kita manfaatkan untuk siapa? Misalnya kita di kampus nih. Di kampus bisa untuk mengetahukan IQ, siapakah mahasiswa kita yang yang berprestasi atau memiliki dan sebagainya itu IQ 1, IQ 2, IQ 3 dan sebagainya itu. Atau teman-teman, kalau tadi kan ini seolah-olah UMKM, yaitu modal cara kita untuk mengetahui bahwa data itu bisa digunakan untuk UMKM, tapi sejatinya bukan hanya UMKM, kita bisa mengetahui siapa-siapa yang akan menjadi target kita untuk menginformasikan keberadaan caleg kita. Atau kita berikan tuh akun, tuh bayangin aja, ini satu akun kita baru. Kalau satu akun kita bisa kelola sekian banyak, nih berapa orang setidak-tidaknya ada nilai value yang didapatkan. Misal, si A dapat sekian, berapa dia dapat sendiri tuh dibanding misalnya caleg itu ngasih di 100.000, 200.000, nggak untung dia. Dia dengan menggunakan seperti ini aja dia bisa ngambil data-data orang yang artinya ada nilai yang luar biasa. Nah, tugas kita itu bagaimana memanage ini agar kita terlibat dalam hal pengelolaan ini, teman-teman. Nah, mungkin itulah gambarannya. Langsung tanya jawab saja. Saya dari Om Sony ini dari tadi udah chattingan apa yang akan kita dari warung makan tadi kayaknya itu. Nah, Mas Tommy juga bisa. Wah, macam-macam lah. Silakan siapa yang mau langsung angkat tangan dan langsung langsung bertanya saja. Ini saya stop share-nya, nggih. Ya, Iya, iya, Pak. Wah, keren data-data langsung online jadi sambil ngopi juga datanya langsung dapet nih. Monggo, Bapak Ibu kita diskusi. Silakan.
Nah, dari Untuk Heru, bertanya, kita tidak Pak akan Eko. selesai kalau tidak ada pertanyaan karena ada Kinobi yang akan menginformasikan kita, Mbak Frey nanti ya. Oke, silakan silakan. Dari Heru, Monggo, Pak Pak Heru. Eko. Nah, Oke. ini kan yang bisa dicari yang bisnis itu ya. Kalau Oke. data-data terkait dengan hubungan dengan dukcapil itu bisa nggak, Pak Eko ya? Ini Dengan di kayak dengan dukcapil atau dari dukcapil. Dukcapil, Mas. Ya, Ya, nah, kamu langsung Langsung ya. jadi hajar. ini kan di Merauke ini lagi apa ya, sensus gitu ya terkait dengan PAPI atau orang asli Papua. Nah, ada beberapa kategori memang OAP itu. Yang pertama, bapak ibunya orang asli Papua itu dikatakan OAP. Kemudian salah satunya eh, orang Papua berarti OAP. Gitu. Ada terus satu lagi pengakuan, tiga itu. Nah, eh, saya kira bisa nggak diketahui bahwa di Papua ini yang OAP itu di Merauke itu berapa, yang non OAP itu berapa gitu. Data itu non, kira-kira bisa nggak? mohon maaf, kurang saya. Non apa tadi? Yang di Papua yang Yang orang asli Papua ya, ada orang asli Papua. Itu kita biasa Oke. sebut OAP. Kemudian ada OAP. ya OAP itu orang asli Papua ya. Orang asli Papua. OAP. Itu ya Oke. OAP itu orang asli Papua. Jadi kan ada tiga kategori OAP itu Pak ya. Yang Ya. pertama itu bapak dengan ibunya orang asli Papua itu dikatakan dia OAP. Kemudian salah satu antara bapak ibunya orang asli Papua itu juga dikatakan OAP. Sama yang ketiga adalah pengakuan. Pengakuan misalkan saya ini lahir di Merauke walaupun bapak ibu saya bukan OAP tetapi lahir di sini ya mungkin ada pengakuan seperti itu. Nah, Oke. bisa nggak kira-kira dari data mining ini kita bisa melihat bahwa di Merauke ini OAP sekian, non OAP sekian. Nanti di ada 4 kabupaten ya di Papua Selatan itu. Nah, kira-kira seperti itu bisa nggak dengan pemanfaatan data mining ini, Mas Pak Eko, Eko? layer pertama dijawab dulu. Layer kedua bakal tembus itu. Iya. Jadi gini, kalau ditanya bisa tidaknya, ya hampir semua bisa dijebol sih, Pak. Itu kan sistem ya sebetulnya ya. Di dalam sistem ada data governance ya. Tergantung orangnya menempatkan data governance dengan baik atau tidak gitu ya. Bang aja bisa ketembus dengan mudah, Pak. Mati Artinya nih. kalau yang saya sampaikan tadi kita yang legal-legal dulu. Iya. Ya, siapa yang hidup ya? Kalau bicara ilegal hampir semua bisa ditembus juga, Pak Heru. Jangankan Dukcapil, Kementerian Kemenkumham aja bisa. Ke Polri aja juga pernah saya ini juga bisa. Artinya, tapi nanti kan jatuhnya kita pidana gitu. Tapi kalau tanya bisa tidaknya, eh, itu sangat dimungkinkan, ya, Pak Heru. Gitu. Tapi itu kembali lagi ranahnya sudah ranah bukan data publik lagi. Begitu, Pak Heru. Ya, artinya begini Pak Eko, bisa saja kan kita kerjasama memang dengan Dukcapil atau kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, terkait dengan kita mau memanfaatkan data mining untuk mendapatkan data UAP itu gitu. Artinya kan legal juga ya, istilahnya bukan Kalau nyuri-nyuri kalau kita. kemudian ada kerjasama itu legal, ya. Aman. Aman. Nah, Pak Iqbal ya, aman. Tapi kita juga, misalkan begini Pak, ini yang paling konyol saja loh. Kalau kita gunakan, ini celah aja, celah ini insight akan sebagai insight Bapak Ibu. Ya. Kita bisa tahu kok siapa yang punya rekening di bank tertentu. Mudah sekali itu. Sangat mudah. Ya. Apalagi kita mainkan begitu ya. Jadi kalau bicara data, yang tadi saya bilang, Pak kok saya bisa minta nggak data orang kaya di Indonesia? Tujuannya buat apa? Gitu kan. Tapi pertanyaan tadi, itu nanti begitu kita ngomong keluar, datanya jadi tidak legal tadi, Pak. Bahkan termasuk saya kan juga kemarin saya diundang salah satu komisaris bank syariah terbesar di Indonesia. Mungkin Bapak udah tahu lah, nggak usah sebutin ya. Jadi, jadi intinya data-data itu sebetulnya bisa tidak ditembus itu tentunya pasti bisa. Ya. Cuma nggak semudah yang langsung tembus itu nggak Pak ya. Pasti ada dengan perjuangan dengan dan lain sebagainya. Karena itu menggunakan sifatnya publik, sifatnya adalah umum ya. Jadi saya pernah menyampaikan ke beberapa direktur ya di perbankan, bahkan kalau bisa jangan menggunakan database engine yang sifatnya publik.
entah itu Oracle, entah itu apa gitu, harus khusus, biar tidak kemudian bisa dibobol, begitu Pak. Kayak Dukcapil, siapa yang menjamin data Dukcapil tidak bisa dibobol? Oh, ada banyak berseliweran Pak. Bahkan sampai data intelijen Pak. Ketika saya dapat data begini, Pak punya saya lebih canggih Pak. Bapak punya foto tanggal berapa? Saya punya foto lengkap Pak. Tahu historinya Pak. Bapak nggak punya. Ya, bisa dikatakan kita ini data publik itu lebih canggih daripada data intelijen Pak. Karena data intelijen itu yang tertentu ya Pak. Itu kan tidak mencakup aktiviti tiap hari Pak. Mereka servernya juga terbatas juga Pak. Nah, itu salah satu contoh tadi. Kalau ditanya, bisa nggak kita ngambil? Kalau kita nanti ada kerjasama, kita mengidentifikasi, bisa Pak. Tinggal nanti kita dikasih parameter saja. Dicek, kelahirannya mana kan gitu Pak Heru, ya? Orang tuanya kelahirannya mana, ya kan? Kemudian ada nggak dia, kemudian kita pakai sistem nih, kita profiling, kita cleansing, ada marganya tidak, gitu kan? Oh, mengandung marga pasti bukan orang Papua, gitu. Kan kita nggak mungkin ngecek satu-satu, Pak Heru, ya. Kita nggak mungkin ngecek satu-satu dengan jumlah jutaan begitu ya. Kita harus gunakan semacam kayak AI yang kecil lah, tingkat kecil begitu, Pak Heru. Jadi kalau kita pengen tahu orang asli Papua tidak, tinggal tadi kita tentukan parameternya saja, Pak. Kalau sudah diketahui akses data dukcapilnya kita resmi sih, kita bisa bantu dengan cepat. Plus kemudian kita linkkan dengan akun-akun yang ada di data publik, Pak. Betul nggak ini? Jangan-jangan itu, mohon maaf ya, istri saya kan juga orang Batak, Pak. Orang Medan gitu kan. Tapi kan kalau orang nikah dengan orang Batak, kita orang Jawa kan kadang beli marga kan. Nah, punya marga itu juga belum tentu orang Batak asli, Pak. Nah, ini juga tanda kutip loh Pak Heru ya. Ya, jadi pemberian marga itu juga belum tentu juga kemudian orang Batak asli, karena mungkin dia beli marga. Begitu nggak Pak Heru nggak? Ya, betul Pak. Kejawab nggak? Kejawab ya. Nah, Pak Iqbal mungkin yang tahu di lembaga pertahanan mungkin juga. Ini Pak, kalau di pemerintahan itu kan data itu ada yang data publik ya, yang memang diberikan gitu ya dalam bentuk akses ke orang-orang itu juga termasuk bisa ya yang diambil ya di dalam sistem ini ya. Begini Pak, ini kadang orang yang Hmm, ini ada case banyak sekali terjadi begini Pak Iqbal. hmm, Begitu kan ada nomor itu kan ada nomor private, ada nomor umum ya Pak ya, Pak Iqbal. Gitu. Misalkan di Google Map, tidak semua orang yang masang di Google Map itu nomornya nomor bisnis. Maksudnya akun WA bisnis. Ada akun WA personal kan Pak Iqbal gitu, Pak Iqbal gitu. ya. Tetapi ketika dia pakai akun personal, kemudian dia memasang data itu, nomor itu di tempat publik, maka sudah gugur itu data private-nya Pak Iqbal. Sudah gugur. Hmm, Jadi sudah gugur. Jadi data private itu bisa menjadi publik. Tapi kalau data publik menjadi private, harus semua jejaknya dihilangkan semua, Pak. ya. Nah, jadi kalau misalkan kita mau dituntut nih, pernah tempornya ada case, Pak. Saya akan tuntut Anda karena Anda menghubungi secara ini. Kita bisa buktikan, Pak, nomor itu ada di Google Map, Pak. Ya mau sampai siapapun presidennya nggak ngefek, Pak. Karena sudah gugur. Itu masuk di ranah publik. Begitu, Pak Iqbal. Oke, siap. Nah, Jadi makanya kadang kita harus hati-hati nih, Pak. Yang tadi saya bilang, kadang kita nggak konsen, nggak konsisten, nggak konsisten. Ya. Ya, di WA-nya di private, di IG-nya di private, tapi di LinkedIn-nya bahkan mohon maaf, LinkedIn juga mungkin nggak bikin, tetapi mohon maaf Pak, di TikTok dia joget-joget Pak, malah tahu orangnya, tahu suaranya. Nah ini saya melihat itu hampir semua tidak ada yang konsisten Pak, termasuk pejabat negara Pak, jangan salah. Termasuk pejabat negara pun juga kadang tidak konsisten. Jadi kelihatan sekali gitu kan. Monggo, Pak Tommy kalau ada pertanyaan, monggo Pak Tommy. Sampai sekarang belum ada itu. Tapi gini ya, untuk data publik yang di scroll itu, yang diambil itu apa aja Pak? Apakah semua data publik Instagram, Twitter, Facebook, atau hanya di Google yang ada di Google aja Pak? Terima kasih. Semua Pak, semuanya Pak Tommy, semuanya. Selama semuanya itu masuk ranah publik itu bisa diambil semua Pak. Termasuk Pak Tommy,
Pak Tommy Yang tahu marketplace ya, Pak Tommy ya. Nah, ini tadi saya belum singgung nih marketplace ya. Ada Shopee, ada Tokopedia, ada apa lagi itu? Bukalapak. Ya, Pak Tommy tahu nggak? Mungkin saya tanya ke Pak Tommy. Kira-kira berapa jumlah akun pengguna Shopee di Indonesia saja, Pak? Menurut Bapak berapa? Kira-kira, Pak Tommy. kira-kira penduduk dua Jumlah ratus akun ya, tiga puluh juta ya kira-kira 1 juta lah. 100 juta. Satu juta. 700 juta lebih, Pak Tommy. Oh, banyak ya. Enggak, maksud saya Loh, itu terkaitan dengan aplikasi yang ada di Hubs tadi itu, Pak. Apakah beda, semuanya beda, juga? Oh, beda beda. ya. Oke, Ya, oke. jadi saya sudah ngecek itu, saya sudah ngecek. Ya, jadi mereka itu kadang, mohon maaf ya, kadang kalau sudah masuk ke dalam ranah apa namanya saham ya, apa pasar terbuka ya, kayak IPO sudah masuk ke bursa begitu kan harus menjaga ya pertumbuhan dan sebagainya. Nah, itu di sini. Jadi mereka itu lu kok banyak dari mana Mas Eko? Kadang ada promo kan, Pak. Ada promo bikin akun dapat potongan 30%, 30.000 ya. Itu Pak Tommy. Jadi kadang banyak orang bikin fake account, dapat potongan supaya dapat gratisan apa begitu. Nah, itu kalau Nah, lagi itu kan multi account ya. Kita kalau kita betul. pakai jadi garbage apa gimana nantinya? Jadi Nah, data sampah dong ya. nah, tapi menarik gini juga, Pak. Itu juga dimainkan juga, Pak Tommy. Kadang orang butuh, mohon maaf, jualan komentar, review, itu loh Pak Tommy. Ya kadang dimainkan-mainkan begitu Pak Iqbal. Mohon maaf ya, ini kita sedikit share lah gitu ya. Hmm. Ya kadang itu di dalam marketplace itu Pak, jualannya itu pakaian, komentar yang difoto itu ikan Pak, nggak nyambung Pak. Itu 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 pernah kami analisis Pak, pernah kami analisis. Tapi kan kita nggak mungkin membuka ke sana ya, karena kita nanti kan jadi perdebatan panjang dan jadi ancaman. Mungkin hari ini saya nggak jadi zoom ke bapak-bapak nih di target gitu ya. Jadi banyak anomali-anomali Bapak, begitu. Jadi itulah yang kadang kita harus hati-hati. Gitu. Bahkan di dalam marketplace itu Pak, menariknya lagi, kita bisa tahu Pak, barang mana yang laris itu bisa tahu Pak. Big data juga itu Pak, big data. Bahkan pernah saya juga sampaikan ke orang pajak, ini loh barang ini jumlahnya sekian, sekian juta, ini berarti putaran sekian. Per hari pun kita tahu berapa putaran, berapa triliun Pak. Itu dari data publik. Kenapa? Kalau Pak Tommy perhatikan, entah marketplace apapun itu, kan ada jumlah stok kan Pak. Stoknya berapa, terjual berapa. Tinggal ngalikan aja. Orang pajak mau nggak lakukan itu? Sengaja nggak mau ngitung atau gimana itu? Kan begitu Pak Tommy. Tinggal ngalikan aja itu. Fake data nggak, jadi tidak hanya fake account Pak kadang Pak. Hmm. Nah, itu ngeri-ngeri sedap di situ Pak. Iya, iya. Monggo, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Pak, tadi saya lihat di hubs-nya itu ada engine 1, 2, 3. Itu engine itu yang bekerja mencari ke berbagai macam tempat ya. Berbeda-beda itu ininya, engine-nya, Pak. 1, 2, 3. Tadi ada engine 1, engine pas tadi ada sampai 5 engine gitu kalau nggak salah Oh, tadi. oh maksudnya gini, itu maksudnya gini Pak. Ah. Kadang kita download kan pakai satu proses gitu Pak, download gitu Pak ya. Oh, ya, 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 ya. Ini langsung lima bersamaan Pak, 10 bersamaan. Oh gitu, oke, siap. Ya, jadi lebih cepat, langsung lebih cepat. Hmm. Jadi langsung ambil tadi setiap titik desa langsung kita ambil semua, jebret, gitu kan. Ambil langsung 10 desa gitu Pak. Oh, oke, oke. Proses itu kan kelamaan, begitu. Biar cepet downloadnya ya. Betul. Cuma Ah, konsekuensinya ah. data internet juga boros Pak. Itu Benar Pak. juga, Jadi big data itu sebetulnya sangat liar sekali ya. Tergantung bagaimana kemudian kita mengoptimasi. Hmm. Monggo kalau ada pertanyaan lagi, kita diskusi. Tukar pikiran, tukar pengalaman. Wah, ini Pak Ketuanya hilang nih. Mati Pak lampu. Ketuanya, Pak Ketuanya lampunya mati tadi. Monggo. Kalau ada lagi, monggo. Pak Heru, Pak Andi Ismail, monggo.
Nyimak, Pak. Nyimak, baik. Jadi sebetulnya saya sambil menunggu ini, ya. Ya. Jadi hampir semua platform itu bisa diambil selama platform itu platform publik. Begitu, Bapak. Hmm. Nah, kalau misalkan kemudian kita explore lagi ya, lebih dalam lagi. Yang tadi itu ya, kita bisa melakukan screening tadi yang dari foto wajah tadi ya, Pak. Nggih. Hmm. Nah, itu juga menarik tuh, Bapak. Ya, itu bisa kita banyak sekali orang yang suka ngelencer, ketahuan dia suka ngelencer kan, lagi foto di mana, di Singapura, di Eropa. Hmm. Jadi setiap perubahan data itu kita ambil, bahkan termasuk activity, Pak. Hmm. Activity. Ya. Jadi misalkan begini, juga kadang saya pernah membantu ke lembaga fundraising, Pak ya, dunia crowdfunding fundraising untuk donasi begitu ya. Ada yang menarik begini. Kadang selama ini kan hanya menggunakan gimmick-gimmick, Pak ya, gimmick-gimmick, ya kan? Ya misalkan ada peristiwa apa, ada bencana atau apa begitu ya, untuk menarik simpati gitu ya. Itu pakai big data, Pak. Itu potensinya jauh lebih besar, Pak. Loh, kok bisa dari mana, Pak Eko, Mas Eko? Nah, contoh gini, Pak. Kita bisa ngambil semua data dari postingan Instagram, Pak. Atau status di mana begitu ya, Facebook. Kita scrolling, kita perhatikan, misalkan gini, mohon doanya saya sedang mau memulai usaha baru. Hmm. Ya kan? Kemudian tim kita, tim fundraising mendoakan semua, Pak. Kira-kira terbentuk simpati nggak, Pak? Nggak Iya. usah kita ingatkan untuk berdonasi, Pak. Udah donasi ulang, Pak. Nah, sampai kita bisa mainkan seperti itu, Pak. Jadi tanpa kita harus mencari rasa iba, Pak ya. Kita langsung hal yang lebih apa ya, lebih bernilai gitu loh, Pak. Ngerti Pak? Ada daya tawarnya yang lebih oke gitu loh, Pak. Kita doakan. Mungkin orang tuanya mau operasi, minta tolong doanya ya. Kan hanya teman-teman kan. Tiba-tiba didoakan oleh orang yang asli, organik, bukan buzzer. Kita kumpulkan dari para penerima manfaat, Pak. Wah, itu ngeri sekali itu, Pak. Pak Iqbal. Hmm. Ya. Bahkan ada kisah sampai memakafkan rumahnya, Pak. Karena sembuh gitu daripada operasi, doanya banyak, dia semakin hidupnya itu lebih bersemangat, Pak. Karena imun itu kan muncul karena ada semangat hidup juang yang tinggi, Pak Iqbal. Daripada buat operasi, udah karena sembuh, diwakafkan, Pak. Ada kisah begitu juga, Pak. Masya Allah, Pak. Itu juga bermain dari big data, Pak. Jadi tinggal mengoptimasi big data dari untuk apa begitu. Hmm. Termasuk tadi yang untuk mencari mahasiswa baru tadi, ya. Big data kita ambil dari LinkedIn, gitu kan. Kampus itu alumninya kemana aja kita kumpulkan, Pak. Siapa yang jadi direktur, Pak? Siapa jadi manajer, Pak? Dihitung, Pak. Ya kan? Kalau SMA atau SMK itu kan yang olimpiade kan, ini ikut olimpiade. Dibalik, Pak. Jangan pakai campaign yang olimpiade doang, tapi yang jadi direktur di mana? Itu kan lebih keren, Pak Iqbal. Gaya marketingnya. Lebih terukur, lebih berkelas gitu kan. Karena bisa dicapai oleh banyak orang. Kok hanya olimpiade kan 1-2 orang, Pak. Meskipun saya dulu juga mantan IMO sama IBO gitu kan. Monggo Pak Larome kalau mau tanya Pak Larome. Menyimak terus ini. Dari tadi Ternate tadi ya Pak Iya, Larome. dari Ternate, Pak. Tadi kan sudah kita ambilkan data, Pak. Di sekitar Ternate pun bisa kita ambil, Pak, itu, Pak. Iya, 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 iya. Jadi ini, Pak. Jadi gini, Pak. Ini yang menarik, Pak. Sebetulnya dari Google Map itu kalau Bapak mau mengkaji, itu menarik, Pak. Misalkan begini, Pak Iqbal, Pak Larome. Dengan aplikasi kita tadi, Pak, kita ambil semua warung Padang di sekitar SPBU di Indonesia. Dalam radius 1 kilo, paling banyak apa? Di kota mana? SPBU mana? Atau dibalik, Pak? Di setiap kecamatan di Indonesia, saya ulangi lagi ya, di setiap kecamatan di seluruh Indonesia, dalam radius 1 kilo paling banyak bisnis apa, Pak? Itu bisa juga, Pak Larome, Pak Iqbal. Nah, coba Pak Iqbal, cari data itu bagaimana, Pak Iqbal? Ada yang jual? Nggak ada, Pak. Kan keren tuh. Ternyata paling banyak dalam radius 1 kilo di sekitar kantor kecamatan adalah laundry ternyata. Atau fotokopi gitu. Kita bisa tahu itu nanti. Ya, toko apa, warung apa gitu kan. Jadi itu menariknya di situ, Pak. Jadi tinggal kita mengolah
sudut pandang mana, dimensi apa yang mau kita mainkan. Kalau kita mau bicara bisnis intelijen atau marketing intelijen, itu basisnya big data, Pak. Basisnya big data. Ya. Bahkan sekarang, saya melihat teman-teman di operator ya, semua telco, Pak. Semua telco kan juga mitra saya, Pak. Semua telco, Pak ya. Jadi sekarang telco itu kan kalau mau bikin baliho, dulu kan ada Twitter, YouTube kan gitu kan bahasanya kan ya. Pakai sekian tuh YouTube, sekarang udah nggak laku lagi, Pak. Orang-orang telco bingung, Pak. Mau promosi apa gitu kan. Nah, sekarang itu saya bantu, Pak. Teman telco itu ya pakai data mining, Pak. Biar data internet cepat habis. Tapi kan datanya manfaat, Pak. Untuk bisnis, untuk kajian. Nah, ini yang saya mulai di salah satu kampus tadi, saya cerita tadi Pak Iqbal, Pak Larome. Itu saya berikan data untuk dikaji, Pak, di kampus. Ya, untuk disertasi apa gitu ya. Yang tadi itu. Membaca pola, mencari pola. Hubungannya apa? Nanti kan bisa dipakai untuk industri, Pak. Ya kan? Yang tadi dianalisis kan, di sekitar SPBU paling banyak bisnis apa sih gitu kan? Di sekitar SPBU misalkan. Di sekitar kecamatan paling banyak apa sih? Nah, itu kan bisa jadikan kajian, Pak Iqbal. Ya kan? Kalau sampai manual, Pak Iqbal, satu-satu, enggak belani, Pak, tangannya keriting, Pak. Tapi kalau tahu itu kan jadikan raw model kan keren, Pak, dijual ke industri, Pak. Industri juga enggak belani, Pak, melakukan kajian, Pak. Nah, itu, Pak. Jadi sebenarnya bisa juga dimanfaatkan untuk kajian-kajian. Jadi kita bisa punya jurnal yang memang konkret, Pak, bisa dimanfaatkan di dunia industri, Pak. Kan begitu. Bukan sekitar jurnal dilempar gitu kan, enggak. Begitu, Pak. Jadi Monggo, kalau ada lagi. data yang ditangkap dari Google Map itu berupa CSV juga ya, bisa diolah lebih lanjut ya Pak. Ah, itu bisa diekspor ke CSV, Pak. Ya. Bahkan menariknya, Pak, ini saya izin saya share lagi, Pak ya. Ya. Saya izin saya share lagi. Itu bahkan bisa jadikan peta, Pak. Oh, oke. Karena ada itunya ya, spasialnya ya. Iya. informasi. Nah, ini saya demokan langsung ini ya, saya demokan langsung. Sebentar, saya demokan. Jadi mengacu data tadi sudah di-download ya, Pak Iqbal ya. Ya. Jadi data tadi warung Padang sudah kita ambil di sekitar mana, di Surabaya, Pak ya. Surabaya. Sudah kelihatan nggih, Pak nggih? Ya. Sudah kelihatan nggih? Ya. Baik. Sekarang saya kembali ke yang berbasis bisnis. Nah, kemudian ada menu lebih banyak. Nah, di bawah itu ada ekspor data peta, Pak. Dalam bentuk CSV. Ya, ya. Ini saya klik. Kelihatan nggih? Akan saya buat peta di mind map, Pak Iqbal. Saya tekan tombol ya. Makin banyak datanya, makin lama dia bikinnya ya. Cepat juga sih, Pak. Nggak ya? ini. Cepat. Nah, ini menariknya, Pak. Jadi meskipun ini berbasis Android, saya mengembangkan database engine khusus, Pak, sehingga ringan, ya. Nah, ini sudah selesai, Pak Iqbal. Saya back. Ini langsung ini, mohon maaf. Apakah langsung membuat mind map? Ya. Nah, sekarang kita bikin mind map-nya, Pak. Nah. Oke. Kelihatan nggak Pak Iqbal nggih, Pak? Kelihatan, Pak. Udah Itu keluar. ada muncul legenda nggih, ada muncul legenda nggih, legenda. Saya klik legendanya. Nah, di sini kita impor tadi datanya. Kita impor. Kita jelajah. Nah, ini kita akan impor data dari yang sudah kita ekspor tadi. Itu disimpan di sini.
Di dokumen ada data map Pak di sini Pak. Data map. Tadi Padang Restoran. Nah, saya klik Padang Restoran. Nah, tadi lapisan satu tadi Pak. Saya klik. Nah, kemudian diekspor Pak ini Pak. Nah, udah muncul. Udah ketemu data latitude longitude-nya. Saya lanjutkan. Saya pilih name-nya. Selesai. Diproses. Nah, ini sudah kelihatan Pak. Iya, iya. Nah, di Langsung. Surabaya tadi. Hmm, Gimana Pak Iqbal? Keren nggak Pak Iqbal? Keren, keren. Saya di rumah apa namanya bikin data penduduk RW saya, Pak. Oh, RW. Pakai ini juga, tapi saya manual, Pak. Oh, manual. Karena nggak tahu ada apa namanya bisa diambil begitu secara Iya, dengan bahkan tadi yang data tadi yang di terdekat tadi juga lebih enak lagi, Pak. Gitu, Pak. ini Hubs ini berarti aplikasinya brutal ya mengambil datanya. Ya, kira-kira begitu, Pak. Gimana Pak Larome tadi? Benar ya Pak Larome ya? Bisa bikin data diambil kemudian divisualkan dalam bentuk peta, bisa diprospek melalui WA. Iya. Ini saya udah install nih Pak, tapi harus ada ini kelihatannya harus ada Nomor referensi. verifikasi nomor ya, nomor referensi ya. Nah, nanti minta ketua kita itu Pak Rangga itu. Oh, siap. Oke. Luar biasa Monggo. nih Pak idenya Pak ya. Iya. Ini belum lagi kita olah yang data linkin, Pak. Oh, lebih keren lagi, Pak. Linkin lebih keren lagi, Pak. Jadi kita Ini bisa tahu kelihatannya data seluruh direktur di Indonesia, Pak. Manajer marketing di Indonesia, sales manager bisa, Pak. masuk itu data orang kaya itu di situ ya. Data orang kaya, masih muda, belum menikah, cantik, Pak. Oh. Waduh. Pak Sony itu harus tanya sama Pak Sony. Monggo Pak Sony, kalau ada bertanya Pak Sony. Mau tanya Pak, Oh, oke, monggo. ya ini tadi kan sempat dijelaskan mengenai apa scanning WA. Ya, Ya, jadi kalau misalnya kan untuk kebutuhan orang yang melakukan kampanye kan punya dapil masing-masing. ya, Nah, dia hanya fokus ke dapil tertentu, scanningnya untuk area itu aja. Itu bisa ya? bisa, Pak. Bisa, Pak. Ih, luar biasa, Pak. Tapi Itu gini, Pak. Tapi gini, Pak Larome. Eh, cara itu sekarang kurang kurang elok lah. iya, iya, iya. Jadi saya kan juga membersamai caleg ya. Artinya caranya lebih lebih semut lah. Jadi sebetulnya di dapil itu kita ajari menggunakan HP ini Pak Iqbal, Pak Larome. Hmm. Nah, jadi kan lebih halus kan daripada Iya, membagikan sembako, Iya, iya. hilang, fotonya dibuang ke sampah, sembakonya dijual lagi, Pak. Atau berbagi uang, itu lebih baik berbagi big data, Pak. iya, Jadi iya. kita mengedukasi warung bakso. Bahkan ada cerita menarik Pak Larome, Pak Iqbal. Ini kisah nyata, Pak. Ya, kisah nyata. Hmm. Jadi yang saya itu kadang di luar perkiraan saya, Pak. Ya Allah. Jadi ada di Jogja itu, Pak. Ya, ada ibu-ibu itu gunakan aplikasi hub ini, Pak. Ngambilin data warung pecel lele, Pak. Tahu kan warung pecel lele? Saya nggak tahu ya, kalau di Papua ada nggak warung pecel lele ya? Ada di Ternate ada nggak ya? Ada. Oh, ada ya. Ya. Nah, itu didownloadin semua, Pak Iqbal, Pak Larung. Hmm. Kemudian ditawari lele, Pak. Oh, Oh, iya untuk jualan stok Iya, ikan. Pak. Betul, 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 Itu betul. gitu aja itu. Masya Allah, Pak. Terus yang lucu lagi, Pak. Lucu lagi, Pak. Masya Allah. Saya kalau dengar cerita begitu, Pak, kayak tersentuh hati saya, Pak. Jadi tidak hanya sekedar kita mendapatkan value nilai ya, finansial ya, tapi ada keputusan batin. Gimana itu? Pada saat hujan deras, Pak, ya, siapa yang mau mampir beli bakso, Pak?
Kebayang nggak itu, Pak? Hujan deras, ya kan? Bukan rintik-rintik, Pak ya. Hujan deras, Pak. Siapa yang mau keluar, ya kan? Mau beli bakso, sate, mie ayam, dan lain-lain. Pakai ini, Pak. Di download data terdekat tadi, Pak. 1 kilo atau berapa meter tadi, Pak? 500 meter lah. Bapak, Ibu ditawarin, ini jual bakso 3 porsi, gratis ongkos kirim. 5 porsi, gratis ongkos kirim, plus 1 porsi. Habis, Pak. Masya Allah, Pak. Ya, Bapak Iqbal. Nah, itu Langsung big muat data, Pak. iklan ya. Bisa dimanfaatkan orang level ultra mikro, Pak. Iya, 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 iya. Tersentuh, Pak, saya gitu, Pak. Iya kan? Ada konyol lagi, Pak, di daerah Jawa Barat, Pak. Penghasil bambu, dia nggak perlu ke Bandung, ya kan? Di daerah, dia bikin tusuk sate, dia download di warung sate di Jawa, apa, Bandung sekitarnya, Pak. Dikirim, Pak. Ngerti maksudnya ya? Ya, ya. Iya, 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 iya. Jadi nggak harus datang ke kota, Pak. Itu, Pak. Nah, ini menarik di situ, Pak, menariknya. Optimasi big data. Iya. Jadi jangan jangan salah. Jadi big data itu tidak harus bicara data kontak gitu loh, Pak. Ya. Tapi harus clear tadi, Pak. Kategorinya, Pak, dioptimasi. Nah, ini kan sebetulnya materi-materi seperti ini bisa dipakai untuk ini, Pak. Kajian-kajian kan menarik sekali tuh, Pak. Betul nggak, Pak? Ya, betul. Bagaimana optimasi big data bisa menyelesaikan masalah warung kaki lima? Gitu loh, Pak. Dengan kondisi hujan, dengan kondisi, itu kan menarik, Pak, itu, Pak, itu kajian, Pak. Betul nggak, Pak Iqbal? Iya, iya. Pak Laromi. Kadang kita ini mikir terlalu jauh, Pak. Optimasi sensor apa gitu kan. Ini menarik, menarik. Hal sederhana yang di dekat kita, Pak. Monggo, monggo. Kalau ada pertanyaan lagi, monggo yang lain. Jadi begini, eh, apa namanya? Di kami itu masalah transportasi laut ya. Nggih, Nah, kadang kapalnya atau apa namanya speedboatnya itu sudah tidak layak. Nah, nggih. itu gimana ya kita buat seperti dukungan, data dukungan yang kita sebar untuk diberikan dukungan dan kita ke perhubungan untuk menyetop operasi moda transportasi tersebut gitu. Jadi kita bisa dapat apa namanya dukungan gitu. Kita sebarkan eh, apa ya pesan ke seluruh kontak WhatsApp yang ada di misalnya di Ternate dengan pesan-pesan untuk memberikan apa ya pernyataan. Kira-kira bisa juga ya seperti itu ya. Kalau untuk kita ambil apa namanya pesan broadcast ke kontak-kontak yang ada di apa namanya Ya, pengguna WhatsApp gitu. ya. Oke. Saya mungkin bahasa simpelnya, saya kan terbiasa bikin isu, Pak, saya, Pak. Saya terbiasa bikin isu. Iya. Kalau gitu jangan langsung di broadcast ke seluruh Ternate, Pak. Diambil sampling tiap kota, Pak, di Indonesia, Pak. Oke. Itu bisa, Pak. Jadi kadang orang itu harus pakai pakai pemerataan, Pak, Pak Laromi, ya kan? Jadi kita ambil simpati, ya kan, dari kota-kota lain, Iya. gitu, Pak. Diambil setiap kota katakanlah 50, ya kan? Kadang kalau menjadi filter seluruh kota, Pak, bukan satu kota Ternate, Pak. Kan begitu. Tadi kan cari dukungan kan? Iya, Kalau iya. mencari dukungan itu begitu, Pak. Ya. Nanti kalau kita hanya nge-place di Ternate, baru satu kecamatan udah keblokir, Pak. Belum sampai kota lain, Pak. Jadi nggak dapat simpati, Pak. Iya, 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 iya. Maunya cari simpati, tapi malah ngenes, Pak, sampean, Pak. Jadi bisa, Pak. Jadi main di sampling aja. Tinggal Bapak ngambil misalkan gini, kelompok tertentu misalkan ya. Kelompok tertentu apa misalnya? Saya ambil warung bakso 1, 2, bengkel 1, 2. Nggak usah Iya. semua. Jadi jangan homogen, Pak. Dibuat heterogen dan semerata mungkin. Nah, itu akan mudah mencari viral, Pak. Jadi mencari viral itu ada tekniknya, Pak. Dengan satu kolam. Harus banyak kolam, sampling 1, 2, maksimal 5, Pak. Iya, iya, iya.
Nah, tadi 3.500 kategori. 3.500 kalikan 5 aja sudah berapa puluh ribu, Pak? Nah, itu caranya, Pak. Jadi sebenarnya bikin viral itu nggak susah-susah, nggak gampang, nggak susah, tapi ya gampang-gampang susah lah gitu. Kalau udah tahu tekniknya gampang. Begitu, Pak. Ini ilmunya apa ini namanya nih Pak? Saya sendiri juga nggak tahu ilmunya namanya apa. Saya ini orang praktek, Pak. Kebetulan saya ini kan eh, hanya lulusan SMA saya ini, Pak. Jadi nggak tahu jurusannya apa ini. Jadi ini kan profiling ya. Ini apa pertama kan memang profiling ya. Kita menentukan profil apa kan datanya ya Pak. Begitu ya Pak. Pertamanya ya Pak ya. Iya, Lalu setelah itu profiling itu termasuk kategori ya. Begitu ya. betul. Profiling tadi kategori. Baru baru kemudian dianalisis sesuai dengan tadi ke kreativitas masing-masing Betul. akhirnya. Menariknya lagi, Pak, tadi Pak Iqbal, itu Ah, dilarikan ke hashtag juga, Pak Iqbal. oh iya bisa dikembalikan lagi tuh. Iya, hashtag, Pak, itu lebih ngeri lagi, Pak. Hmm. Pak Iqbal pernah nggak menganalisa hashtag Indonesia, Pak? Belum saya belum. Hashtag Indonesia itu ada menarik, Pak. Ada polanya, Pak. Itu paling banyak itu kalau pas lagi 17 Agustus, Pak. Oh, Hmm. itu tinggi, Pak, itu, Pak. Inde. Keren, keren. Makin Jadi, rame nih. jadi itu di situ, Pak Iqbal. Ya, Makanya ini sebetulnya saya sangat yakin begitu masuk dunia kampus, benar-benar kalau mau mengoptimasi big data publik, Pak, nggak ada habisnya, Pak. Iya, Nggak ada habisnya. Ya. Bahkan Pak Iqbal, kebayang nggak berapa jumlah pertumbuhan orang yang ngomongin dalam dunia kesehatan, Pak, ini, Pak. Pak Larome ya. Dalam dunia kesehatan adalah misalkan sakit jantung. Kecenderungan tiap hari itu naik atau turun yang ngomongin jantung. Ngomongin ginjal. naik. Nah, itu, Pak. Betul, Pak, itu Pak Nurul. Jadi kita bisa melihat itu. Ya, perselingkuhan misalkan. Naiknya itu pas hari apa? Loh, jangan salah, itu bisa dilihat dari big data, Pak. Itu menarik itu. Ini sampai jam berapa nih, Pak? Luar Gimana, biasa. Pak Nurul? Sampai pagi nih ya. ngeri ini pemanfaatannya Mas Nurul. Oke ya, ini nanti mungkin kita lanjut kapan lagi untuk mungkin langsung action atau pemetaan gitu ya, Pak Mas Eko, Om Eko. Siap, siap Pak Nurul. Saya manut Ini mawon, ada, saya manut. ya, ini ada satu lagi mau presentasi ini masalahnya. Oke, siap. Ya, oke ya. Oke. Ini ada mbak-mbak cantik ini. Masya Allah. Salam Ini kenal, Ibu nanti dengan Pre. tim Raja Wali ya. Ini mbak cantik namanya Mbak Ferry. Oh, Ya. Mbak Ferry. Kaitannya Mbak dengan Pre. Apa Mbak Pre ini? mengais big data yang ada di kampus. Nah, nanti ya bisa kita ambil ini punya data big data perusahaan-perusahaan dan kampus-kampus se-Indonesia nanti. Ya, kami silakan untuk memperkenalkan diri, Mbak Ferry dari Kinobib. Baik, terima kasih Pak Nurul. Mohon izin suara saya masuk nggak ya Pak? Masuk. Jelas. Ya, oke. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Terima kasih untuk undangannya. Mohon izin perkenalkan, saya Friyadi Pemisya Siawudin, tapi biasa dipanggil Frey dari Kinobi. Senang sekali sudah ikut tadi Zoom-nya, luar biasa insightful sekali Pak. Aku juga jadi belajar nih tentang pentingnya data security dan tadi belajar juga mengenai big data. Terima kasih Pak Eko atas ilmunya. Nanti insya Allah saya bantu sampaikan juga ke rekan-rekan di Kinobi. Semoga semakin bermanfaat. Mohon izin atas undangan Pak Nurul juga. Saya mohon izin memperkenalkan singkat saja supaya tidak mengganggu diskusi yang luar biasa seru ini. Semoga nanti bisa ada diskusi lanjutan dan mohon izin saya diundang juga ya Pak Eko untuk belajar lagi nanti. Siap, siap. Oke. Mohon izin Bapak-Bapak sekalian, saya memperkenalkan Kinobi terlebih dahulu yang saat ini di Indonesia sendiri memiliki fokus untuk bisa membersamai pusat karir dan juga perguruan tinggi untuk bisa memaksimalkan perannya yang ujung-ujungnya membantu mahasiswa dalam hal persiapan karir. Fokus kami sebetulnya yaitu ada 3, yaitu yang pertama mendigitalisasikan pusat karir,
membantu persiapan karir mahasiswa melalui pemaksimalan dan juga peningkatan fasilitas dari pusat karir dan juga ujung-ujungnya nanti bisa membantu perguruan tinggi mencapai IKU 1, IKU 2 dan juga akreditasi. Alhamdulillah saat ini Kinobi sudah membersamai lebih dari 60 institusi atau mungkin perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Saat ini yang kami temui adalah banyak sekali tantangan-tantangan yang ditemukan oleh perguruan tinggi, apalagi terkait pembaharuan data capaian khususnya IKU di bagian IKU 1 dan juga IKU 2. Ini yang akan kami fokuskan melalui penyediaan karir manajemen platform. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian sekiranya nanti ke depannya berkenan untuk Frey hubungi lebih jauh dan juga kita melakukan silaturahmi secara online terlebih dahulu bersama Pak Eko juga tentunya dan juga Pak Rektor tadi juga mohon izin saat ini Kinobi sendiri memang menyediakan sebuah portal yang tentu saja ini bersifat end-to-end dalam artian kita membantu bukan hanya dari sisi perguruan tinggi tapi juga secara langsung kepada mahasiswa yaitu dimulai dari persiapan pembuatan CV-nya, kemudian ada penyediaan lowongan pekerjaan dan juga magang yang akan selalu terupdate, dan juga mungkin kalau tidak salah tadi juga sempat disebutkan terkait LinkedIn kurang lebih untuk informasi lowongannya sama seperti LinkedIn dan insya Allah ini akan langsung terintegrasi di kampus-kampus seperti itu dan dari sisi perguruan tingginya fokus kami adalah membantu perguruan tinggi untuk bisa pengisian tracer study dan juga ujung-ujungnya pemaksimalan dan capaian IKU 1, IKU 2 seperti itu. Mohon izin Pak Eko dan juga Bapak-Bapak sekalian, berikut adalah beberapa fitur yang memang Kinobi juga fokuskan. Pertama ada pembuatan CV ATS Builder dan juga job portal atau mungkin lowongan pekerjaan yang saat ini alhamdulillah terdapat lebih dari 5.000 yang kami selalu lakukan update dan juga lakukan pembaharuan tentu saja dengan filterisasi satu perusahaannya dijamin dan juga perusahaannya memang betul ada dan informasi lowongannya itu tidak bodong karena kami betul sangat amat concern juga dalam hal data privacy. Alhamdulillah Kinobi sendiri sudah melalui sertifikasi atau mungkin verifikasi ISO 2701 seperti itu. Mohon izin koreksi Pak Eko nanti kalau ada yang kurang tepat. Seperti itu dan juga dari sisi perguruan tinggi kami akan membantu untuk tracer study-nya dan juga untuk complementary service lainnya adalah kami kapanpun dibutuhkan akan membuat pelatihan atau mungkin pembekalan sekiranya dari perguruan tinggi misalkan akan ada kegiatan pembekalan untuk calon wisudawan dan wisudawati atau mungkin untuk mahasiswa aktif semester 5 yang tengah mempersiapkan diri untuk kegiatan magang dan lain sebagainya. Kapanpun dibutuhkan, insya Allah Kinobi menempatkan diri bukan sebagai IT vendor, tapi sebagai partner untuk kita sama-sama memaksimalkan peran untuk membantu mahasiswa kita dan juga calon wisudawan atau bahkan nanti alumni bisa mendapatkan akses seluas-luasnya dalam hal persiapan karir seperti itu. Berikut beberapa capaian yang alhamdulillah sudah Kinobi bersamai, ada ITS, ada Universitas Jenderal Sudirman juga, alhamdulillah kita sudah bekerja sama dengan Unsud dan juga terbaru melalui hubungan dan juga komunikasi bersama Pak Nurul dan kami juga aktif beberapa kali mengikuti kegiatan seperti Indosais kemarin. Kita juga sudah bekerja sama dengan UPU Medan. Kurang lebih seperti ini Bapak-Bapak. Besar harapannya sebetulnya untuk saya nanti bisa berkomunikasi secara langsung dan sekiranya berkenan kita bisa menjalin silaturahmi mungkin dimulai dari online dulu, tapi nanti kalau sekiranya mumpuni dan juga memungkinkan, kita bisa untuk bertemu secara langsung, bertatap muka dan juga melakukan silaturahmi secara offline seperti itu. Mungkin itu saja presentasi singkatnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga nanti bisa untuk diskusi lebih lanjut seperti itu. Terima kasih. Kembali kepada Pak Eko dan juga Pak Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Frey di Jakarta ya? Betul, Bapak. Saya di Jakarta. Lagi di Jakarta. Pak Eko lagi di Jakarta. Saya tinggal di Kemang, Jakarta Oh, di Selatan. Kemang. Kantor kita di Sudirman, Pak. Main dong, Pak. Boleh nanti kalau berkenan. Siap. Kalau kantor kami sebenarnya di Treasury Tower, SCBD juga. Oh, kalau kita di IFC, Pak, yang Cilek sampingnya. Siap, nanti kita bisa ketemu Boleh, offline boleh, nanti. Pak. Tadi juga Izin di ya, Pak, ITS nanti ya? saya hubungi. Di ITS Iya, ya? di ITS juga, alhamdulillah. Iya. Saya pernah kuliah di ITS. Masya Allah, ya. Pernah Jurusan ya. apa?
Saya pernah di playtest, tapi sekarang saya bersama ITS juga untuk big datanya. Saya langsung dengan Pak Rektor Oh, langsung, Prof. oh Asari. langsung bersama Pak Rektor. Ya. Baik, baik. Siap, siap. Kalau kita di Direktorat Persiap Pusat Karirnya, Pak. Oke, siap. Iya, Nanti iya. sepertinya bisa ada yang bisa kita sinergikan nanti, Mbak Pasti, Mbak pasti, Freya. Pak. Siap. Mohon izin nanti Terutama tadi saya kan hubungi ya, lowongan Pak. tadi ya. Jadi saya di Ya, ITS juga betul. lagi mendorong untuk kewirausahaan dengan optimasi tadi. Oke, Begitu. boleh, Pak. Siap, terima kasih tadi sharingnya. Terima Mungkin kasih, bisa Pak sharing Ibu. kontak nanti Mbak Fe. Saya sudah Boleh, di-share di bagian chat. Nanti siap. bisa di Mungkin nanti lewat Pak Nurul juga untuk Siap. bapak-bapak sekalian. Ya, pasti nih dengan guru kita Pak Nurul nih. Iya. Siap, Pak. Monggo Terima Pak kasih Nurul, banyak. sami-sami. Pak Nurul, hilang tadi Pak Nurul. Gitu. Ini Iya, Pak. hostnya di mana ini? Pak Rangganya ketuanya Pak hilang. Rangganya nggak bisa masuk lagi, mati lampu di sana Oke, di semuanya. oke. Tinggal tunggu Pak, Pak Nurul nih sebentar, mungkin. ya, Pak Nurul nih. Di Lampung Sambil mati nunggu. lampu. Oh. Iya. Ya maaf, luar biasa, hampir rapat juga ini. sorry. Terima kasih Mbak Ferry ya, Mbak Ferry dari Kinobi. Saya salah satu, kami juga sudah memakai ini di Unsud, sudah kontrak Mantap. dengan Kinobi. Makanya saya pengen mengenalkan ke kampus-kampus lain gitu, Mantap. Om Eko Siap. dan Nanti kita semua. support juga saling mengisi nanti Pak Nurul. J, nanti bisa dikonekkan dengan Hubs. Siap. Kinobi dengan Hubs. Nah, nanti Oh ya, ini sedikit apakah menyambung Pak benar-benar Nurul. Mungkin nanti gimana? menjadi menarik buat teman-teman Ya, menyambung. J. Kemarin saya ditanya sama Indosat terkait kunjungan bersama dengan Unsud ya Pak, yang kemarin saya sampaikan. Nah sekarang ini Indosat lagi mencoba program setahun di Solo Pak Nurul nanti. Berpak. Iya. Nah, gini dulu aja. Halo Pak Ya. Nurul. Yo, J, siap. Oke. Jadi nanti kita akan sambung ke kunjungan ke Unsud nanti Oke. di bulan ketiga Pak. Insya Allah J. sudah saya plotting. Nah nanti tinggal kita bergerak ke teman-teman yang lain di kampus-kampus yang Oke. lain, kita akan J. bergerak mengoptimasi bagaimana kampus kita dorong supaya tadi bisa memakai big data untuk kajian, mahasiswanya Oke. bisa kemudian berdaya. Apalagi Oke. tadi dari Mbak Frey tadi luar biasa tadi dari Kinobi. Itu nanti banyak yang bisa kita sinergikan Mbak Frey karena Ya. bagaimanapun juga saya juga paham LinkedIn ya, saya juga paham LinkedIn bagaimana teman-teman mencari pekerjaan itu istilahnya itu. Saya sekarang juga lagi ngelola magang juga Mbak Frey di tiap kampus itu kurang lebih 50. Kita ajari, kita TOT 50 Pas. mahasiswa itu. Kemudian kita kirim ke masing-masing daerah, Mbak. Di Solo itu ada 7. Ada Surakarta, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, ada 7 lah. Nah itu saya kirimkan ke daerah. Dia mendampingi. Nah nanti itu saya didik supaya dia langsung jadi manajer, Mbak. Nah nanti bawahannya itu adalah dari SMK. Nanti kita bisa, ini saya lagi trial, tapi kalau nanti berjalan kita bisa sinergikan tuh ke platformnya Kinobi. Karena kita juga belum punya platform ya, kita langsung terjun lapangan konkret gitu Mbak Frey. Baik itu Pak Nurul, saya kembalikan ke Pak Nurul. Matur sembah nuwun, Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau tadi ada yang kurang berkenan. Pertemuan Nanti perdana kita sudah sambung ke ngegas ya. Dari pertemuan pertama udah ngegas ya. Ya, Jadi ini Hubs ya, Kinobi gitu ya, bisa menjadi partner kampus. Nah, harapannya ya. itu ya. Jadi perjuangan lah ini ya untuk kemasyarakatan. Intinya kan bagaimana agar nanti mahasiswa-mahasiswa kita lulus itu mendapat kesejahteraan, ya, sehat, bahagia, dan produktif. Nah, Pak Nurul, ada salam dari Prof. Asari. Prof. Asari, Jogja. Prof. Asari ITS. Saya sampaikan ke Pak Rektor. Pak Rektor, saya teman-teman Aptikom gitu kan. Salam, waalaikumsalam. Sampaikan salam kebaikan dari kami Raja Wali. Yeah. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Ya. Bapak Ibu semua, Raja Wali khususnya ini luar biasa dari Sabang sampai Merauke sudah hadir di forum FGD Raja Wali di akhir tahun, dan terkhusus juga terima kasih Om Eko ya telah
memberikan sharing knowledge ya tentang big data, dan juga partner kita Mbak Frey dari Kinobi. Nah, itu saja dari saya, cukup sekian, dan mohon maaf apabila dalam memandu acara selama ini sama malam ini kurang berkenan. Dan terima kasih, kami tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Assalamualaikum. Pak. Sebelum Nun, Pak Iqbal, Pak Loroni, Pak Fre, Pak Nurul, Ya. Pak Tommy, Ya, Pak sehat selalu Faizal, Pak. lagi nanti. Assalamualaikum. Pak Tohir, dan Salam.